Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Kita baca bergantian, saya membacakan ayat yang ke-17, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-21. Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Lalu tebelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu, suatu penglihatan yang dilihat oleh Yohanes dan disampaikan kepada kami. Ya Tuhan, kami Gereja Tuhan boleh diperlengkapi dengan semua penglihatan ini, dan kiranya kami boleh dimengertikan kenapa ini diberikan kepada kami dan kenapa Tuhan mendatangkan hal ini. Bentuklah setiap kami ya Tuhan, kuatkanlah setiap kami ya Tuhan, dan Tuhan pimpin agar setiap kami jangan Tuhan lewatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mohon. Amin. Saudara, di ayat yang ke-17 saya bacakan kembali. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci terdengarlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana di sini, saudara, artinya juga sudah terjadi. Sudah selesai. Sudah selesai. Ketika kita semakin mendekati akhir dari kitab Wahyu ini sudah pasal 16. Sudah mau pasal 21, sudah mau pasal 22, sudah semakin akhir. Kita juga akan semakin berfokus pada akhir daripada sejarah. Akhir zaman, semakin menuju ke sana. Dan khususnya penghakiman Tuhan atas musuh-musuhnya. Waktu saudara baca kitab Wahyu, orang Kristen mungkin jadi jenuh. Karena adegan murka Tuhan tidak ada hentinya, terus dicurahkan. Menjatuhkan musuh-musuhnya satu persatu didatangkan. Tapi saudara jangan lupa, kabar buruk yang kita dengar dari murka Tuhan itu juga sangat berkaitan dengan kabar baik bagi orang-orang yang percaya. Darah para nabi dan orang-orang kudus Tuhan, akhirnya Tuhan balaskan. Di materai yang kelima, ketika materai itu dibukakan, doa para martir yang berada di bawah mezbah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kapan Tuhan balaskan, Tuhan datangkan keadilan. Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Maka pada saat Dia datang, Dia membalaskan ini semua. Mendatangkan penghakiman di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga ini adalah merupakan berita keselamatan. Kabar buruk yang kita dengar dari murka Tuhan ini juga berkaitan dengan kabar baik bagi orang-orang percaya. Saudara, Yesus yang berlumuran darah bukan hanya di atas kayu salib. Ketika Dia datang kembali, Dia pun akan berlumuran darah. Darahnya bukan darahnya lagi, tetapi darah daripada musuh-musuhnya. Tetapi Dia juga adalah juru selamat yang menunggang kuda putih yang disebut sebagai yang setia dan yang benar. Dalam Wahyu 19 ayat 11. Saudara, ketika cawan murka ke-7 itu ditumpahkan, dicurahkan ke angkasa, dikatakannya, suara dari tahta Allah di surga dalam bait suci itu menggetarkan hati setiap orang percaya. Kata-katanya itu apa? Kata-kata yang keluar dari dalam surga adalah sudah selesai. It is done. It is finished. Ini adalah perkataan yang pernah kita dengar. Perkataan dari Tuhan kita yang kita kasihi di atas kayu salib. Setelah Dia menyelesaikan segala sesuatu pekerjaan yang telah diberikan kepadanya oleh Bapa, Dia katakan, sudah selesai. Dan Dia menyerahkan
nyawanya kepada Allah. Apanya yang selesai, saudara? Di atas kayu salib, Yesus menyelesaikan tugas komik dari inkarnasi, yaitu menebus dosa manusia. Kutuk Dia terima dan itu selesai. Penghakiman terakhir di akhir zaman itu adalah murka anak domba. Murka anak domba yang orang-orang takuti, saudara. Dan Yesus yang di atas kayu salib mengatakan, sudah selesai. Sekarang dari bait suci di atas tata di surga, sekali lagi dengan suara yang nyaring Dia berkata, sudah selesai. Seruan Kristus di satu sisi ada seruan keselamatan, tapi di sisi yang lain juga merupakan suara penghakiman. Penghakiman dan keselamatan adalah dua sisi dari pedang Injil bermata dua milik Kristus. Ketika dari mulutnya keluar di pasal 1 Wahyu ayat 16. Saudara, sudah selesai. Dan sekarang juga Kristus katakan, sudah selesai. Dan kedua ini saling berkaitan. Bicara mengenai penebusan Tuhan yang telah dilakukan dan telah disempurnakan. Saudara, bahasa Yunani sudah selesai di atas kayu salib itu adalah tetelestai. Tetelestai. Sedangkan perkataan dari surga di akhir zaman itu adalah gegonen. Gegonen. Artinya selain sudah selesai juga adalah sudah terlaksana atau sudah terjadi. Terjemahan bahasa Indonesianya ya. Sudah selesai, sudah terjadi, sudah terlaksana. Artinya adalah, lihat kaitan antara sudah selesai pertama dengan sudah selesai yang kedua. Artinya adalah keselamatan yang diberikan di kayu salib akan sepenuhnya terjadi saat kemenangan puncak pada hari kedatangan Kristus kembali. Sekali lagi ya. Keselamatan yang diberikan di kayu salib akan sepenuhnya terjadi saat kemenangan puncak pada hari kedatangan Kristus kembali. Ketika Kristus datang kembali, maka dunia ini berakhir. Masyarakat duniawi akan berakhir. Dosa akan berakhir. Dan kesempatan untuk keselamatan berakhir. Saudara, saya sangat diberkati oleh komentar Richard Philip. Dan ini adalah poin-poin yang dia sampaikan. Dunia ini berakhir, masyarakat berakhir, dosa berakhir, kesempatan untuk keselamatan berakhir. Inilah poin-poin dari perikop yang kita baca pada hari ini. Dari ayat yang ke-18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Kalau gempa-gempa bumi yang di Jepang, kalau awal kita datang mungkin kita takut ya. Sebentar kita langsung, harus kita ngapain nih? Nggak apa-apa nggak ya? Nggak apa-apa nggak ya gitu ya. Lama-lama setelah tinggal di Jepang, sudah biasa. Kita tunggu aja, nggak apa-apa. Ya kalau nggak semakin kencang, ya nggak apa-apa. Kalau nggak akuarium itu airnya keluar, nggak apa-apa. Kalau nggak ada dengaran bunyi mungkin masih nggak apa-apa gitu ya. Sudah semakin terbiasa. Tetapi di akhir zaman nanti, suatu gempa bumi yang besar akan terjadi. Gempa bumi yang akan mengakhiri gempa bumi yang lain akan terjadi. Ketika Kristus datang kembali, saudara, maka dunia ini berakhir. Ini poin yang pertama yang disampaikan di ayat yang ke-18. Ketika cawan ke-7 ditumpahkan, maka ini semua terjadi. Gempa bumi yang mengakhiri gempa bumi akan terjadi. Dan mengenai gempa bumi ini, saudara, Nabi Hagai di dalam perjanjian lama sudah menubuatkannya. Di dalam Hagai 2 ayat 6, saudara tidak usah buka, saya bacakan. Nabi Hagai katakan, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ini bicara mengenai akhir daripada zaman. Kristus pada akhirnya datang. Gempa bumi yang terakhir ini begitu dahsyatnya, sehingga setiap pulau pergi menjauh. Akhirnya memisahkan, saudara. Dan tidak ada lagi gunung yang bisa ditemukan. Betapa dahsyatnya gempa bumi ini. Saudara, gunung-gunung dan pulau-pulau itu adalah objek-objek yang melambangkan keabadian.
Ketika kita datang ke Jepang, kita kagum akan Gunung Fuji yang begitu indahnya, yang terus berdiri selama berabad-abad tetap ada di sana. Melambangkan keabadian. Keturunan manusia yang satu datang dan pergi, tetapi gunung itu tetap ada. Dari waktu ke waktu, gunung itu tetap ada. Tetapi karena gempa bumi ini, objek-objek yang melambangkan keabadian ini tersapu bersih dalam kehancuran. Saudara, dunia ini akan Tuhan bersihkan. Akan Tuhan bersihkan. Tuhan akan goncangkan dan bersihkan untuk kemudian diperbaharui dan dimuliakan. Dunia atau ciptaan akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan. Sebagaimana yang pada mulanya ketika Kristus datang setelah dia mengatakan sudah selesai. Maka kemudian manusia dilahirkan kembali. Memiliki hidup yang baru. Maka kemudian ciptaan pun mendapatkan kelahirannya yang baru. Mengenai hal ini Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 21, kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 21. Makhluk di sini bahasa aslinya adalah ciptaan ya saudara. Dalam lai itu pakai kata makhluk. Roma 8 ayat 21. Roma 8 ayat 21. 1, 2, 3. Tetapi dalam pengharapan karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Bersama kemudian dengan anak-anak Allah yang Tuhan nyatakan, maka bumi dan langit akan dibaharui, dibebaskan dari perbudakan kebinasaan yang dimulai dengan penghancuran, dengan hal yang dahsyat terjadi di muka bumi ini. Lalu kita baca lagi 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Bersama-sama 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. 1, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Maksudnya apa saudara? Maksudnya bukan supaya orang Kristen menolak urusan kehidupan saat ini. Tetapi maksudnya adalah agar kita tidak disibukkan oleh kehidupan duniawi ini. Sekali lagi ya, maksud daripada Paulus ini bukan berarti bahwa kita menolak urusan kehidupan saat ini. Bukan, maksudnya bahwa kita jangan sampai kita begitu disibukkannya oleh kehidupan seperti ini. Saudara, semua yang kita lakukan di sini dan saat ini haruslah melayani kerajaan Kristus dan untuk kemajuan Injil. Bahkan lewat pernikahan kita, bahkan lewat anak kita, bahkan lewat kerjaan, lewat penelitian, lewat studi, lewat segala sesuatu yang sedang kita lakukan. Dan hanya dengan cara inilah maka kemudian akan dibawa masuk ke dalam kemuliaan yang akan datang. Dan poin yang berikutnya saudara, ketika Kristus datang kembali, setelah dunia berakhir, maka kemudian adalah masyarakat duniawi akan berakhir. Di ayat yang ke-19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Saudara, kota besar di sini merujuk kepada Roma, khususnya kepada pembaca mula-mula. Tetapi ini bukan sekedar kota Roma yang di sana, yang sekarang di Italia, tapi ini melambangkan
kota yang besar, yang jauh daripada Tuhan, yang hidup dengan keduniawiannya, saudara. Dan bukan hanya satu kota yang besar itu saja, tapi juga kota-kota, bangsa-bangsa, yaitu seluruh sistem dunia yang korup, yang melayani iblis dan melawan Kristus. Kalau dulu mungkin orang tidak berani, tapi nanti semakin mendekati akhir zaman, kota-kota, bangsa-bangsa, pemerintah akan dengan berani dan semakin berani menentang Kristus, melawan kekristenan. Kalau dulu mungkin ditutupi atau jadikan isu di belakang, nanti semakin mendekati akhir zaman dan tentu sudah dimulai ya. Mereka akan semakin menyuarakan kebencian terhadap kekristenan. Leon Morris mengatakan bahwa kota besar itu melambangkan manusia yang mengatur urusannya terpisah dari Allah. Terpisah. Kerja terpisah, studi terpisah dari Tuhan. Gak ada kaitannya, kehidupan seharian terpisah daripada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau dan Alkitab ajarkan kepada kita? Di dalam kehidupan keseharian kita pun itu adalah ibadah kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kepada Tuhan. Tetapi dunia berusaha memisahkannya. Terpisah dari Tuhan, dari setiap yang kita lakukan. Dan dikatakan oleh Leon Morris, manusia yang mengatur urusannya terpisah dari Allah. Ini lambang dari kota besar. Bersama dengan kesombongan akan pencapaian manusia. Kalau sudah terlepas, maka yang dia lakukan adalah pencapaian bukan yang Tuhan berikan, tetapi manusia. Dan kefasikan mereka yang menaruh kepercayaan kepada manusia. Karena kekuatan manusia, karena hasilku apa yang aku capai ini. Bukan karena Tuhan. Dan ini adalah kesombongan dan keangkuhan pencapaian manusia. Saudara, cawan ketujuh dicurahkan di angkasa dikatakan. Dan siapa penguasa kerajaan angkasa? Efesus 2 ayat 2 katakan iblis. Penguasa kerajaan angkasa adalah iblis. Iblis memanipulasi dengan tipu dayanya. Tadi lagu pertama yang kita nyanyikan, saudara. Iblis memanipulasi. Dan dari sejak mula dia telah membuat manusia pertama melakukan perlawanan terhadap Tuhan dengan tipu dayanya. Yang halus, yang cerdik, yang bahkan orang percaya pun bisa terjatuh olehnya, tergelincir olehnya. Tapi sekarang dunia dan budaya duniawi yang dia pimpin berada di bawah penghakiman terakhir. Matthew Henry katakan, setan telah menggunakan segala cara yang mungkin untuk mempertahankan kepentingan anti-Kristen. Dan untuk mencegah kejatuhan Babel, semua pengaruhnya terhadap pikiran manusia membutakan hati mereka. Meningkatkan permusuhan mereka terhadap Injil setinggi mungkin. Tetapi sekarang ini, bicara mengenai akhir zaman, sebuah cawan telah dicurahkan di atas kerajaannya. Dan dia tidak dapat lagi mendukung tujuan dan kepentingannya yang goyah. Manusia akan semakin membuat menara yang makin tinggi. Dengan keangkuhannya. Dan kemudian melawan Tuhan. Mana? Tuhan tidak ada. Maka pada saat itu Tuhan akan lihat ke bawah. Mencurahkan cawannya yang ketujuh. Saudara, Rasul Yohanes melihat kota besar itu, yaitu budaya dunia yang fasik itu terbelah menjadi 3 bagian. Dan akan hal ini Simon Kistemaker mengatakan, semua argumen manusia dan tuduhan filosofis yang telah diajukan untuk menentang pengenalan akan Allah akan dihancurkan sepenuhnya. Ini bicara mengenai bahwa semuanya itu akan dihancurkan sepenuhnya oleh cawan murka yang ketujuh ini. Bukan hanya kota besar, tapi semua pusat budaya, politik, ekonomi, dan sosiologi dunia. Mereka jatuh karena mereka adalah bagian dari sistem dunia Babel. Ternyata pengulangan yang sama terjadi. Dan skalanya semakin di bawah menjadi semakin mendunia. Tetapi ini menjadi panggung kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, kesengsaraan besar akan terjadi sebelum akhir zaman. Kalau saudara sekarang merasakan sedikit kesengsaraan beli beras susah, apalagi nanti di akhir zaman. Kalau saudara sekarang beli beras 5 kilo harganya sudah 3.000, 4.000, 5.000.
Terlebih lagi nanti di akhir zaman. Terlebih lagi karena nama Yesus, saudara dicela. Karena nama Yesus, saudara dicemooh. Karena nama Yesus, saudara menderita. Tapi kiranya saudara boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Nama Yesus adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Dan jangan lepaskan nama Yesus. Dan karena nama Yesus itulah kita beroleh keselamatan. Nama Yesus itulah yang membangkitkan orang yang mati. Membangunkan orang yang lumpuh, yang buta dicelikan karena nama Yesus. Karena nama Yesus, satu-satunya harta yang paling berharga yang kita miliki. Jangan pernah kita lepaskan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Penderitaan bisa datang, kekecewaan bisa datang, kesengsaraan bisa datang, tapi jangan pernah saudara lepaskan nama Yesus. Saudara Yohanes menuliskan semua ini kepada kita supaya gerejanya tidak perlu takut. Tidak perlu terintimidasi oleh kekuatan dunia yang mengancam. Yohanes menuliskan agar gereja tidak terpikat bahkan juga oleh daya tarik kenikmatannya yang penuh dengan dosa. Ini dua sisi. Entah dengan kesengsaraan, entah dengan daya tarik kenikmatannya. Tuhan Yesus sudah katakan dengan perumpamaan ketika benih ditaburkan ke tanah. Apa yang menghimpit daripada biji yang kemudian tidak bisa bertumbuh dengan baik selain daripada batu-batuan, selain daripada tanah. Ada benih yang ketiga yang dikatakan terhimpit oleh kesengsaraan dunia, penderitaan dunia. Dan di kitab Injil yang lain juga bicara hal yang sama, tapi satu koin dua sisi, yaitu kenikmatan dunia. Hal yang sama. Kiranya gereja Tuhan jauh dari intimidasi kekuatan dunia, dan kiranya umat Tuhan jauh dari pikat dan daya tarik kenikmatan dunia yang penuh dengan dosa. Mudahkah saudara? Mungkin tidak. Tetapi sekali lagi bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan anugerah dan belas kasihan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan kita datang kepada Dia yang telah mati di atas kayu salib. Enggak akan bisa, enggak akan mampu. Tapi saudara ada tempat di mana saudara bisa berlutut di kaki Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, penghakiman menanti masyarakat dunia yang tidak percaya dan tidak bermoral. Ketika suatu dunia menghidupi apa yang mereka sembah, maka dunia ini akan menjadi kacau. Saudara, jangan berpikir bahwa Prancis itu indah. Sudah berbeda. Jauh berbeda. Kotor, banyak kejahatan. Kehidupan seni menjadi kehidupan yang dulunya sangat berseni, sekarang sangat tidak berseni, sudah semakin merosok, semakin tidak bermoral. Memang kadang ya, suatu kepercayaan kepada Tuhan itu dibuktikan lewat waktu. Manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Dan firman Tuhan yang teruji dengan waktu yang telah diberikan kepada kita, menjagai kita, sekali lagi teruji kebenarannya bahwa inilah firman Tuhan. Kepada orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan terus akan menjagai, membentuk, menguduskannya, sehingga kehidupannya menjadi garam dan terang. Tapi siapakah yang dapat mampu menjadi garam dan terang kalau bukan Tuhan yang memberikannya, menjadikannya? Ketika suatu masyarakat, ketika suatu bangsa meninggalkan Tuhan, bukan mereka yang meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan yang meninggalkan dia. Maka yang terjadi kemudian adalah kehidupan yang tidak bermoral. Sampai kemudian suatu bangsa bingung. Waduh, dengan kekacauan demi kekacauan yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan keluar. Kitab Wahyu kembali mengatakan kepada kita, pada saat itu mereka kembali akan menyalahkan Tuhan. Hal yang sama terjadi dan akan terjadi. Saudara, Paulus mengatakan bahwa warga negaraan kita adalah di dalam surga. Filipi 3 ayat 20a. Kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Oleh karena itu saudara yang sebagai orang tua harus membesarkan anak-anak mereka bukan untuk dunia, tapi untuk kerajaan Allah.
sebagai warga negara kerajaan Allah. Meskipun kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh menjadi bagian dari dunia, sehingga masuk ke dalam cara berpikir mereka dan bertindak sesuai dengan dunia. Paulus sudah mengatakan kepada kita berulang kalinya, jangan kita semakin serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan your mind, akal budimu. Hidupmu persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Liturgi yang kita hidupi di dalam keseharian kita. Saudara, kita tidak boleh memimpikan mimpi-mimpi duniawi, kemuliaan duniawi, keamanan finansial, dan rekreasi yang berpusat pada diri sendiri. Gereja tidak boleh mencoba untuk mengenakan gaya duniawi atau tertarik dan kemudian mengadopsi gaya ibadah yang dirancang untuk mendapatkan persetujuan dari kota besar duniawi. Tidak boleh sama sekali. Maka ketika itu terjadi dan masuk dalam gereja, dari core-nya, ketika liturgi diubah, maka kehidupan jemaat pun berubah. Oleh sebab itu betapa pentingnya umat Tuhan datang ke pertemuan-pertemuan ibadah. Bukanlah suatu kebetulan. Firman Tuhan mengatakan, jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ini membentuk liturgi dalam keseharian. Karena kewarganegaraan kita bukan di dalam masyarakat duniawi, tetapi di dalam kerajaan Kristus. Dan Filipi 3 ayat 20b dan 21 melanjutkan, dari surga kita menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, oleh kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Berikut saudara, ketika Kristus datang kembali setelah dunia berakhir, setelah masyarakat duniawi berakhir, maka kemudian dosa akan berakhir. Dan kita dengar bahkan kalimat ini sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dari mulut Yohanes Pembaptis kalimat ini keluar. Harapan yang dinantikan oleh seluruh orang Yahudi pada akhirnya digenapi saat Kristus datang kedua kembali. Saudara, bersama dengan kehancuran masyarakat duniawi, kedatangan Kristus kembali akan mengakhiri dosa. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian kalimat di akhir zaman, sudah selesai. Sudah selesai. Dosa dihapuskan. Kalau permulaan adalah manusia, dosanya diampuni. Dan kemudian pada akhirnya seluruh ciptaan dosa berakhir. Saudara, dikatakan di ayat yang 19 yang kita baca tadi, saudara. Ayat 19 tadi yang kita baca ya. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Kenapa dikatakan teringatlah Tuhan akan Babel yang besar itu? Mengapa Tuhan ingat Babel? Karena Tuhan menyimpan catatan yang sangat teliti tentang semua dosa. Bahkan yang tersembunyi sekalipun. Yang memalukan yang jangan sampai ada orang lain yang lihat. Tapi itu Tuhan lihat. Dan seluruh makhluk surga pun melihat. Tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Begitu terbukanya di surga. Saudara, perjanjian lama banyak sekali contoh Tuhan mencatat, merekam, dan mengingat akan dosa. Dan Tuhan punya kewajiban untuk menghukum dosa. Karena dia adalah Tuhan yang adil, maka dia punya kewajiban untuk menghukum dosa. Dari Kain sampai Lamek, dari anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, sampai Ahab dan istrinya Izebel. Tuhan mendatangkan kehancuran yang mengerikan atas dosa mereka. Dan seringkali Tuhan dengan sabar memberikan kesempatan yang begitu panjangnya untuk pertobatan dan untuk keselamatan. Rasul Petrus pun katakan ini kepada kita. Paulus katakan, dalam kesabarannya yang ilahi Tuhan telah membiarkan dosa-dosa yang dahulu. Roma 3 ayat 25. Tidak langsung menghukum mereka sepenuhnya.
Sehingga ini akan menghilangkan tuduhan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu terlalu tergesa-gesa, nggak kasih kesempatan saya. Tuhan terlalu cepat menghukum orang-orang yang mungkin saja bertobat. Sehingga semua tuduhan ini akan dihilangkan. Dan hal ini terlihat seperti Tuhan melupakan. Kayaknya Tuhan melupakan untuk menegakkan keadilannya. Kayaknya Tuhan lupa untuk menghukum yang jahat. Kayak Tuhan lupa untuk ketidakadilan yang terjadi. Tapi Tuhan tidak lupa. Dan ketika penghakiman akhir datang, akan terlihat seperti Tuhan mengingat secara tiba-tiba. Wahyu 16 ayat 19b ya. Maka teringatlah Allah. Tuhan tidak lupa. Ini gaya bahasa sehingga manusia mengerti apa yang terjadi pada Allah. Allah tidak berubah. Tetapi ini dikatakan supaya manusia dapat mengerti. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Hukuman Tuhan tidak pernah dihapuskan. Upah dosa ialah maut dan itu pasti akan diberikan. Dan pada akhirnya dosa itu sendiri akan dihapuskan. Saudara, cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya ditumpahkan atas Babel yang besar itu. Keadilan Tuhan yang sempurna akan mengakhiri dosa. Dan hukuman Babel sesuai dengan kejahatannya. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Ketika Tuhan turun ke Gunung Sinai dan dia memberikan hukumnya kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Kilat dan guntur memenuhi udara dan gempa bumi menggoncang tanah di tempat tersebut. Dan fenomena-fenomena ini datang sebagai penghakiman Tuhan terhadap siapapun yang melanggar hukum Tuhan yang kudus. Dan sekarang di akhir zaman Allah akhirnya menghancurkan dosa. Bersama dengan semua orang berdosa yang telah mengabaikan keselamatan yang ditawarkan kepadanya. Dan salah seorang pemimpin hak-hak sipil yaitu Martin Luther King Jr., dia berbicara dengan penuh semangat karena dia tahu bahwa Tuhan akan mengalahkan dan menghapuskan semua dosa suatu hari nanti. Dan dia menyemangati orang lain tentang hal ini dan dia berkata, kita harus diingatkan kembali bahwa Allah sedang bekerja di alam semesta. Dia tidak berada di luar dunia dan memandang dengan sikap acuh tak acuh yang dingin. Ketika kita berjuang untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat, Allah alam semesta berjuang bersama kita. Kejahatan mati di tepi pantai bukan semata-mata karena perjuangan manusia yang tiada henti melawannya, tetapi karena kuasa Allah yang mengalahkannya. Bukankah ini yang kita doakan tiap-tiap minggu? Di dalam doa Bapa kami, berdoa kiranya kejahatan tercabut sampai ke akar-akarnya. Manusia melakukannya dalam kehidupan, dalam ibadahnya, dalam kesehariannya. Tetapi kita seringkali tahu bahwa terkadang kita pun dikuasai oleh kejahatan. Atau mau tidak mau, opsi yang kita ambil adalah suatu kejahatan yang lain. Tetapi Tuhan memberikan kuasa kepada kita yang datang kepadanya. Ya Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Saudara, selain Yohanes dan Paulus yang menuliskan berkenaan hal yang sama, Petrus juga menyampaikan dalam 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 15. Kita buka bersama-sama 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 15. Kita baca bersama-sama 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 15. 1, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya.
Saudara, ketika dunia berakhir, manusia duniawi berakhir, dan pada akhirnya dosa berakhir. Saudara, Tuhan mendatangkan langit dan bumi yang baru. Itu bukan berarti kemudian semuanya bumi ini akan dihancurkan, Tuhan ciptakan yang baru. Bukan, sebagaimana manusia kita ketika dilahirkan kembali, orangnya tetap sama. Eri ya Eri. Pak Marolop ya tetap Pak Marolop. Bukan Pak Marolop yang baru yang kita tidak kenal. Saudara tahu cerita Doraemon ya? Ketika suatu hari Doraemon keluarin suatu gelang. Gelangnya, ayo lemparkan apa yang barang kamu yang lama. Terus kemudian dilemparkan. Setelah dilemparkan ke dalam kolam itu, kemudian muncul peri. Apakah dengan barang yang baru, yang indah, yang lebih berharga? Apakah ini barang kamu? Wah, gitu ya. Tertarik mereka. Ya itu barang aku gitu ya. Karena kamu tidak berkata jujur, maka kemudian nggak dikembalikan. Terus peri itu hilang gitu ya. Nggak dapat apa-apa. Tapi kemudian ketika mereka cemplungin, terus peri itu muncul, dan ketika dikeluarin sesuatu yang baru dan mereka berjujur berkata, bukan, itu bukan aku punya gitu ya. Dan kemudian karena kamu berkata jujur, ini yang lebih bagus aku kasih kepada kamu. Kemudian ketika mereka karena si Suneo itu kan anak orang kaya ya, diberikan mainan oleh bapaknya yang baru ya. Dan Doraemon bilang, ini ada mainan, lemparkan mainan kamu. Dan Suneo cari, dia pilih yang terbaru, berharap dapetin yang lebih baru. Dia cemplungin itu. Ketika cemplungin mainan robotannya itu, kemudian peri itu muncul dengan robot yang begitu besarnya dengan remote controlnya gitu ya. Dan wah, semua terkagum akan kenikmatan atau keindahan yang diberikan itu ya. Wah, mereka mau gitu ya. Peri itu berkata, apakah ini kamu punya? Ya, itu aku punya gitu ya. Kemudian karena kamu tidak jujur, maka kemudian hilanglah semuanya itu, kemudian nggak dapat. Wah, terus kemudian teman-temannya kan sedih banget ya. Terus mereka berebutan untuk mau lemparin mainan. Giant kecemplung ke dalam. Plak! Peri itu muncul membawa Giant yang baru. Giant yang ganteng. Alisnya tebal. Hidungnya tidak gendut. Hidungnya kecil gitu ya. Giant yang ganteng muncul. Apakah ini Giant yang kamu punya? Bukan, itu bukan Giantnya kami, kata mereka. Dan kemudian karena kalian berkata jujur, inilah Giant kamu. Saudara, Tuhan tidak akan melakukan hal yang seperti itu ya. Tuhan akan menjadikan kita manusia yang sama seperti yang dulu, tetapi kita menjadi ciptaan yang baru. Esensi kita tidak hilang. Eri tetaplah Eri. Dan saudara akan mengenal itu Eri. Walaupun mungkin nanti ada butuh waktu ya. Tetap saudara bisa mengenal itu adalah Eri. Nah, begitu juga dengan ciptaan langit dan bumi yang baru ketika Tuhan ubahkan. Bumi ini memang akan dihancurkan, tapi Tuhan bersihkan. Sehingga yang tertinggal adalah dosa sudah tidak ada lagi. Saudara, yang terakhir, ketika Kristus datang kembali, maka kesempatan untuk keselamatan berakhir. Ketika dunia berakhir, masyarakat dunia berakhir, duniawi berakhir, dunia berakhir, dosa berakhir, dan kemudian kesempatan untuk keselamatan pun berakhir. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28 katakan, saya bacakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara, pada zaman ini orang-orang berdosa yang mati tanpa Kristus, kesempatan untuk keselamatan telah berakhir. Ketika orang itu masih hidup, itu adalah kesempatan untuk mereka mendengarkan kabar baik. Dan itu adalah kesempatan bagi kita juga untuk mewartakan kabar baik kepada mereka. Suatu hari nanti akan datang secara universal, secara global. Kesempatan ini sudah tidak ada lagi. Dan pada saat ini, selagi masih diberikan hidup, masih diberikan nafas, masih ada kesempatan untuk beroleh keselamatan. Masih terbuka. Bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus, bagi mereka yang menantikan Dia, keselamatan dianugerahkan kepadanya. Roma 8 ayat 1 katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Yohanes katakan,
Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Adilnya bagaimana? Adilnya bagaimana? Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kan upah dosa adalah maut. Adilnya bagaimana? Kok kita bisa datang dan kita diampuni kalau kita mengaku dosa? Adilnya di mana? Karena cawan murka Allah dicurahkan di atas kayu salib. Cawan murka Allah dicurahkan atas semua dosa. Entah Yesus Kristus meminumnya untuk saudara ketika dia menderita di murka Allah di kayu salib, atau Anda akan meminumnya sendiri untuk kebinasaan kekal Anda pada hari penghakiman yang mengerikan yang akan datang. Ketika penghakiman akhir datang, orang-orang yang tidak percaya tetap tidak percaya. Mereka tetap pada posisi permusuhan kepada Tuhan. Karena ketidakbertobatan mereka, maka kemudian hujan es yang sangat lebat yang besar menimpa mereka. Ini sebagaimana Firaun. 100 pon satu butirnya. Begitu besarnya. Kalau kemarin hujan misalkan ya, yang 80 mm per second. Butirannya itu mungkin itu pun sudah menjadi hujan yang begitu lebat bagi kita. Apalagi 100 pon, dan ini bukan air tetapi es. Maka ketika ini terjadi dengan begitu besarnya hujan es ini, maka akan begitu mudahnya membunuh semua yang ada di bawahnya. Membungkam semua bibir yang mengutuki Tuhan. Dan kiranya ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Allah bekerja melahir barukan dan membangunkan umat Tuhan di tempat ini maupun yang mendengar online. Sehingga perkataan kita dan perbuatan kita diubahkannya. Kebiasaan kita dan hidup kita yang lama diubahkannya. Dan sebagai orang Kristen, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, ambillah suatu komitmen yang baru. Saya tidak mau menghidupi gaya hidup saya yang lama. Ya Tuhan, berikanlah saya kuasa untuk menghidupi dengan gaya hidup yang baru, di mana Tuhan memimpin sebagai Raja. Kita mengadopsi gaya hidup yang baru yang dipimpin oleh Tuhan, yang kudus, yang memuliakan Allah di surga. Saudara, bagi orang yang tidak percaya, mereka akan terbiasa dengan gaya hidupnya. Kinner menceritakan tentang seorang pria yang selamat dari kecelakaan pesawat. Dan dia katakan, orang yang selamat dari kecelakaan pesawat, dia akan dengar ya. Dia katakan, orang yang selamat ini, dia selalu mengharapkan orang-orang yang sedang sekarat untuk berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan pada saat-saat terakhir mereka. Itu kan diingatkan ya, ini pesawat akan jatuh, celaka. Itu mengingatkan waktu kita semakin dekat. Dan oleh sebab itu dia mengingatkan orang, mengharapkan mereka untuk berseru memohon kepada Tuhan. Ini kan sebagaimana apa yang terjadi dalam perjanjian lama berulang kali di hakim-hakim yang dari perjanjian lama dan beberapa tokoh Alkitab yang sudah kita lihat minggu lalu. Tapi kemudian dia mencatat bahwa dia mendengar selain itu banyak orang yang menjawab dengan mengutuk. Mengikuti kebiasaan yang telah mereka kembangkan selama hidup mereka. Ketika ketemu dengan akhir hidup mereka, mereka mengutuk dengan perkataan mereka, karena itu sudah menjadi gaya hidup mereka sehari-hari. Saudara, sebelum hati saudara mengeras di dalam dosa, sebelum ketidakpercayaan yang tidak dapat diubah itu datang, bertobatlah. Bertobatlah, datang kepada Tuhan sebelum menjadi keras dan tidak dapat diubah. Sebelum ketidakpercayaan itu yang tidak bisa diubah datang. Bertobatlah, memohon kepada Tuhan yang melembutkan hati saudara. Tuhan yang memberikan hati yang baru dan Tuhan janjikan dan Tuhan berikan itu di zaman anugerah ini. Matthew Henry memperingatkan, mengeraskan hati dalam dosa dan permusuhan terhadap Allah adalah tanda kehancuran yang pasti. Seorang mahasiswa di College of Charleston, John L. Girardeau, suatu hari mendengar khotbah tentang dosa dan keselamatan. Selama 1 bulan dia bergumul dengan dosanya, dengan bayang-bayang penghakiman akhir yang akan menimpanya. Akhirnya ketika berdiri di sudut utara King Street,
Dan Price Ali di Charleston ini, dia kemudian mengalami terang pengampunan darah Yesus yang menerobos masuk ke dalam kehidupannya. Dan dia menyerahkan dirinya kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Dan apa yang terjadi? Sukacita dan damai sejahtera dia miliki. Sukacita dan damai sejahtera dia miliki. Dia menceritakan, langit dan bumi seakan menyanyikan mazmur pujian atas kasih yang menebus. Dan dia kemudian menjalani kehidupan yang luar biasa, berguna bagi masyarakat dan Tuhannya yang adalah juru selamatnya. Saudara, sukacita dan damai sejahtera yang sama bisa menjadi milik saudara jikalau saudara mengakui dosa-dosa saudara. Jangan biarkan satu dosa pun menggerogoti saudara dan ada dalam hidup saudara. Kalaupun saudara sudah mematikan dosa yang besar, jangan lupa dosa yang besar itu bisa datang kembali. Terus berjaga-jaga dalam terang firman Tuhan, mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Terus memohon darah Kristus boleh menyucikan kita tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari. Jikalau saudara mengaku dosa saudara dan saudara memanggil nama Yesus, kiranya Tuhan, dan kalau dari lagu yang kita nyanyikan, pastilah Tuhan mengampuni dosa. Panggil nama Yesus, memohon pengampunan untuk pertobatan saudara. Nama Yesus adalah harta yang paling berharga di dalam hidup. Lebih dari emas dan perak. Emas dan perak, kata Yohanes dan Petrus katakan, aku tidak punya. Tapi dalam nama Yesus bangunlah. Dalam nama Yesus bertobatlah. Kemudian orang yang lumpuh itu berdiri. Bahkan orang yang buta Tuhan celikan, yang mati Tuhan bangunkan. Nama Yesus lebih berharga daripada harta dan perak, emas dan perak. Lebih berharga dari knowledge dan pengalaman yang saudara miliki. Kepada semua orang yang memanggil nama Yesus, firman-Nya berkata, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Datanglah kepada Dia, panggillah namanya, mintalah anugerah dan belas kasihan-Nya. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa, minta Pak Marolo boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami siapa status kami ya Tuhan sebagai orang yang telah diampuni oleh Kristus. Selayaknya kami hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Dan sungguh jaminan sebagai seorang yang hidup sebagai warga kerajaan Allah, orang yang telah dikuduskan, tidak akan takut kepada penghakiman Allah. Tetapi penghakiman Allah merupakan kabar baik bahwa dunia ini pada akhirnya akan bersih daripada dosa, akan bersih daripada penderitaan, kejahatan, dan Tuhan akan menjadikan langit dan bumi yang baru sebagai tempat kami akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Kiranya lah ya Tuhan, selama kami ada di muka bumi ini, tolong terus Tuhan kuduskan kami. Bongkarlah segala yang masih tersembunyi dalam hati kami, dosa-dosa kami, perlawanan kami kepada Allah, ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tolong Tuhan singkapkan, tolong kuduskan kami, supaya kami pun semakin hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan anugerah dan belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami minta tolong. Kiranya pun Tuhan, selama kami ada di dunia ini, tolong Tuhan pakai kami untuk memancarkan sebagai seorang warga negara kerajaan Allah, supaya kalau Tuhan pun berkenan, ada orang-orang di sekitar kami boleh melihat Tuhan yang terpancar dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan boleh terus hiburkan kami, kuatkan hati kami, bahwa sekalipun sekarang ini ada penderitaan, ada dosa, kejahatan, kekhawatiran, kesakitan yang ada di sekitar kami maupun menimpa kami, itu akan berakhir ketika Tuhan kami Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dunia ini akan bersih dan kami akan bertatap muka dengan Tuhan dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, pakailah hidup kami, dipermuliakanlah nama-Mu, dan pakai terus gereja-Mu ini ya Tuhan untuk memberitakan Kristus di tengah-tengah negara ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin.